Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya, bersyukur di pertengahan tahun 2021 di minggu pertama awal Juli kita bisa kembali bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Mari ibu-ibu, sebelum kita memulai persekutuan kita pada sore hari ini, kita mau merendahkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh. Amin. Mari ibu-ibu, Mazmur nomor yang ke-7 ayat 18 dan nomor yang ke-8 ayat kedua mengatakan, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah pujian yang akan kita naikkan bagi Allah kita. Kita mau mengagungkan Tuhan kita. Kita angkat pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari ibu-ibu kita ulang pujian ini sekali lagi. Katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang sudah memberikan segala-galanya untuk kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk boleh kembali bersama-sama bersekutu kepada Engkau. Mohon Tuhan, Engkau
yang mengampuni setiap kami. Engkau yang menyucikan kami untuk boleh layak menghadap hadirat-Mu. Dan biarlah kiranya kami berkenan akan setiap kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, persekutuan kami pada sore hari ini boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan tolong kami juga untuk boleh fokus, duduk dengan tenang, mendengarkan akan firman-Mu. Dan mohon Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh menerima dan bahkan melakukan akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan akan persekutuan kami sepanjang sore hari ini ke dalam anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari saya mengajak kita menaikkan satu pujian dari KPPK 382, Api Zaman. Kita nyanyikan lagu ini terlebih dahulu ayat yang pertama. Martir yang belum kering, yang menyinari jalan salib, rumah Allah yang telah senyap, pelitanya telah gelap gulita. Persembahkanlah dirimu segenap tenaga mudamu, kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup. Perang bagi kerajaan surga, maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Ya ibu-ibu, memang di referen lagu ini dikatakan persembahkanlah dirimu segenap tenaga mudamu. Tapi ibu-ibu, saya yakin lagu ini ditulis tidak hanya khusus untuk anak muda, tapi dibuat setiap kita yang masih diberikan tenaga, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan bahkan diberikan waktu. Mari kita menggunakan seluruh hidup kita untuk mempersembahkan diri kita untuk pekerjaan Injil. Saya mengajak kita mulai menjadi 2 kali ayat yang kedua dan ketiga sambil mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Beribu jiwa yang telah binasa, rusak moral dan hidup susah. Angkat mata pandang sekitar, mengapa bernikmat dalam dunia. Persembahkanlah dirimu segenap tenaga mudamu, kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup. Perang bagi kerajaan surga, maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Ayat yang ketiga. Tidak lagi duduk dan berpuas, bukan segala impian kosong. Hancurkan belenggu dan kemesbah, mempersembahkan diri padanya. Persembahkanlah dirimu segenap tenaga mudamu, kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup. Perang bagi kerajaan surga, maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Baik, kepada hambanya kami persilahkan. Bapa di dalam surga, terima kasih sore hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama dan juga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah hamba-Mu yang akan menguraikan dan setiap kaum wanita yang boleh mendengarkan. Kiranya kami semua bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari.
Kami serahkan waktu ini ya Bapak di dalam pimpinan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menuntun memimpin kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama pada sore ini membuka Alkitab kita. Firman Tuhan terambil dari Roma pasalnya yang pertama. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 sebagai bacaan kita pada saat ini. Roma 1 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah hutang Injil. Wah, ibu-ibu kalau dengar kata hutang, gimana nih? Cicilan, kredit, atau bagaimana? Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama memikirkan bagaimana sebenarnya Tuhan yang sudah beranugerah dalam hidup kita, yang menyatakan Injil kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa sih yang harus kita kerjakan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Bersyukur ya pasti, beribadah ya pasti. Lalu kita juga mengambil bagian di dalam pelayanan, di gereja, di rumah, dimanapun kita berada ya. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita menerima Injil untuk kita boleh meneruskan berita Injil itu kembali di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita sehari lepas sehari. Kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika satu hari kita sakit keras dan tinggal menunggu waktu untuk meninggal, ya, tiba-tiba datanglah satu orang dengan membawa satu obat penyembuh. Setelah kita menerima obat itu dan kita minum, lalu kita menjadi sembuh. Apa yang kita akan lakukan? Khususnya jika ada orang yang mempunyai penyakit yang sama persis dengan kita. Saya percaya kaum wanita yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan menahan informasi tentang siapa yang telah menolong kita dan apa yang telah Ia lakukan bagi kita, bukan? Nah, kaum wanita yang dikasih dalam Tuhan, ini sebenarnya adalah satu gambaran yang paling sederhana ketika kita berbicara tentang hutang Injil. Hidup kita sebagai manusia berdosa membawa satu penyakit yang tidak ada obatnya dalam dunia ini. Ya, dosa tidak ada obatnya dalam dunia ini. Kita hanya tinggal menunggu penghukuman di dalam kematian yang kekal. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita. Dan hanya ada satu pribadi juga yang bisa memberikan itu pada kita, yakni Tuhan sendiri. Di dalam anugerahnya, Tuhan menyatakan Injil kepada kita. Percaya pada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bagaimana? Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan sejak dahulu kala. Di dalam perjanjian lama terus-menerus dinubuatkan. Dan Dia yang telah datang. Dan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dan mengampuni dosa manusia. Nah, inilah satu-satunya obat yang bisa menyelamatkan kita ketika kita masih hidup dalam dunia ini menantikan kematian. Tentu untuk hal itu kita akan sangat bersyukur, bukan, jika bisa diselamatkan. Tetapi pertanyaannya, kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita tahu nih ya, orang lain punya masalah yang sama dengan kita dan membutuhkan Injil itu, apa yang akan kita lakukan? Nah, disinilah kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian
dari Roma pasal yang pertama ini, di sini Paulus menyadari sesungguhnya ketika dia sudah mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya, sebenarnya dia tidak berhutang sih kepada Tuhan ya, ketika dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia diselamatkan itu karena Tuhan berdaulat dan memilih dia untuk diselamatkan. Maka respon yang paling tepat adalah ketika menerima anugerah Tuhan itu, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan tentu saja berlimpah pujian kepada Allah. Tetapi selain daripada itu, kita dapat melihat dari tulisan-tulisan Paulus. Paulus juga menyadari bahwa dia berhutang Injil pada siapa? Pada mereka yang belum pernah mendengar Injil. Loh, kok bisa begitu? Nanti saya jelaskan. Pada mereka yang sedang menuju kematian dan tidak punya solusi untuk hal itu. Sementara dia sudah menemukan obatnya. Sudah menemukan solusi bagi hidupnya. Di dalam Roma 1, bagian tadi kita baca ayat 14-15, mengatakan demikian. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani, maupun kepada orang bukan Yunani. Tidak pilih-pilih ya. Kepada semua orang. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Tidak ada kategori khusus. Dan dia katakan, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ini panggilan Paulus ya. Untuk bisa sampai ke Roma dan memberitakan Injil di sana. Nah, kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, coba perhatikan kata berhutang di dalam ayat ini. Kata berhutang di dalam bagian ini menunjukkan pengertian bagaimana? Kata berhutang dalam bagian ini menunjukkan satu pengertian begini. Suatu kesadaran bahwa ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apa? Sesuatu yang diteruskan sebagai kewajiban dari cara pelunasan utang. Maksudnya apa? Begini ya. Uang belum tentu diganti dengan uang. Ya, uang bisa diganti dengan tanah, ya kan? Bisa diganti dengan barang, bisa diganti dengan jasa. Nah, kira-kira begitu ya. Tetapi harus ada tanggung jawab yang dipenuhi oleh karena hutang itu. Maka kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu Paulus memakai kata ini, sebenarnya Paulus menyadari beberapa hal. Yang pertama, dia menyadari hutangnya terlalu besar dan tidak terbayarkan. Itu yang pertama ya. Sehingga dia sadar betul dia tidak bisa menggantikan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi dirinya. Bapak Ibu, kalau orang Kristen berpikir bahwa dia bisa mengganti atau dia bisa memberikan sesuatu yang setimpal. Kalau setimpal artinya sama ya, sama besar, sama kuat. Dengan apa yang Tuhan beri dalam hidupnya, khususnya di dalam keselamatan yang Tuhan kasih, itu salah besar. Kenapa? Karena terlalu kaya, terlalu besar, terlalu dalam, terlalu luas kasihnya Tuhan. Sedangkan kita terlalu miskin. Kita terlalu tidak punya apa-apa untuk kita bisa jadikan nilai tukar atas keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, ini pertama ya, Paulus punya kesadaran yang besar bahwa apa yang Tuhan lakukan tidak bisa terbayarkan. Nah, yang kedua, dengan kesadaran itu, Paulus menyadari bahwa selain bersyukur kepada Tuhan, ada kewajiban untuk memberitakan Injil. Untuk menunjukkan satu sikap yang serius di dalam meresponi Injil yang tidak dibayar, yang tidak bisa dibayarkan dalam bentuk apapun. Jadi begini, maksudnya adalah Tuhan mati bagi orang yang berdosa. Paulus sadar Tuhan mati untuk menyelamatkan dia. Tapi tidak bisa sebaliknya. Dia mati untuk menunjukkan kasih-Nya untuk menyelamatkan Tuhan. Tidak bisa dibalik seperti demikian. Dan tidak bisa dibayarkan oleh bentuk apapun. Apalagi materi. Itulah sebabnya dia mengatakan, aku berhutang kepada kamu, hai orang yang Yunani, bukan Yunani, terpelajar dan tidak terpelajar. Kenapa? Karena inilah cara saya menunjukkan komitmen saya. Karena saya tidak bisa membalas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Maka saya tidak bisa bayar pakai uang, tidak bisa bayar pakai materi,
tapi saya berikan hidup saya. Apa yang saya punya, Injil yang telah saya terima, untuk saya teruskan kepada kamu. Kaum wanita yang kasih dalam Tuhan, ada ungkapan mengatakan, hutang uang bisa diganti, hutang nyawa tidak terbalaskan, kecuali nyawa yang diberikan. Ya, nyawa ganti nyawa, kira-kira begitu ya. Ketika kita menerima Injil, sesungguhnya kita harus ingat, nyawa kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya dari kematian jasmani, tetapi dari juga kematian kekal. Itu tidak terbayarkan oleh apapun. Jadi apa yang selayaknya atau seharusnya kita lakukan? Kita harus memberikan diri kita sepenuh-penuhnya untuk kembali meneruskan atau menyebarkan Injil itu berapapun harga yang harus dibayar. Itulah mengapa kaum wanita yang kasih dalam Tuhan, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jikalau aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ya, biasa aja, memang udah seharusnya begitu ya. Sebab itu adalah keharusan bagiku, itu kata Paulus. Dan dia tambahkan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka disinilah kita sebagai orang Kristen juga belajar bahwa kita juga sudah seharusnya bersedia untuk menderita oleh karena Injil. Oleh karena pemberitaan Injil. Coba kita ingat-ingat dan kita evaluasi hidup kita. Sampai dengan hari ini, penderitaan apa sih yang kita anggap dan kita rasakan sebagai penderitaan? Pertanyaan lebih dalam lagi, seberapa banyak oleh karena kita memberitakan Injil? Ada 50%-nya? Kan kita seringkali, aduh Tuhan, aku bergumul, aku susah, aku menderita. Ya mungkin karena kerjaan susah, ya. Mungkin karena apa? Ini rumah tangga rumit, sulit. Apalagi, pelayanan begitu mengecewakan mungkin. Atau hidup saya nggak menentu apa yang harus saya lakukan ke depan. Saya menderita. Tetapi mari kita bercermin daripada firman Tuhan hari ini. Seberapa banyak kita berkata, sungguh aku mengalami pergumulan penderitaan oleh karena aku sedang memberitakan Injil. Aku sedang menyatakan siapa Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita telah menerima Injil, selain bersyukur, beribadah, melayani Tuhan, ya, dengan menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Sebenarnya kita harus pahami salah satu tugas besar kita adalah memberitakan Injil. Ini bukan beban, tetapi ini sesuatu yang tidak boleh kita simpan, karena ini akan menyelamatkan banyak sekali orang. Maka kalau kita tahu ya, hal itu dapat menyelamatkan banyak orang, kita akan bahkan merelakan bagaimanapun susahnya diri kita tetap mengerjakan itu. Film mungkin kita banyak sudah tonton ya. Banyak film tentang superhero ya. Ya, superhero, film yang bertemakan itu selalu menunjukkan kepada kita apa? Ada seseorang atau sekelompok orang dengan kekuatan khusus, dengan apa yang dia punya. Dia mengorbankan dirinya untuk dunia, untuk banyak orang, demi orang terselamatkan. Nah, kira-kira inilah gambarannya. Ketika kita punya sesuatu yang bisa kita berikan pada orang lain sebagai penyembuh, sebagai pemberi pengharapan, sebagai sesuatu yang bisa membuat orang pada akhirnya bisa melihat perspektif hidup ini berarti, berharga.
Karena pada ujungnya adalah kita menuju kepada hidup yang kekal. Sehingga kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita, damai, sejahtera, dengan penuh semangat, antusias. Kalau kita punya itu, kita harus membagikannya kepada orang lain. Berapapun harga yang harus dibayar. Bapak Ibu ya, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Ketika kita melihat ke belakang orang-orang Kristen yang mengalami aniaya siksa oleh karena memberitakan Injil atau mempertahankan iman mereka, maka sesungguhnya kita akan melihat dari perspektif manusia betapa bodoh sekali ya. Kenapa nggak bisa menyangkal sedikit saja? Kenapa tidak bisa menahan diri saja untuk tidak memberitakan Injil? Ya pokoknya hidup baik aja deh. Ya seringkali begitu ya. Kalau memberitakan Injil dengan tidak memberitakan Injil itu compare-nya terlalu, perbandingannya mungkin tidak terlalu bagaimana ya. Tetapi kalau ya yang penting kita hidup baik-baik deh. Dengan tidak memberitakan Injil atau memberitakan Injil. Itu kan kelihatannya sama ya. Tidak ada masalah ya, tetapi sebenarnya masalah besar. Ya, tapi kalau kita lihat mereka yang menghadapi aniaya siksa, kelihatannya tuh kenapa sih mereka mau seperti demikian? Ya, saya percaya ya itu bukan radikalisme, sekalipun sebagian ada ya yang nggak pakai hikmat, yang yang sudah tahu jelas ada istilahnya ya, yang jelas di depan mata ya seperti itu ya, seperti lubang di depan mata kita sengaja masuk terjun di dalamnya ya. Tidak memakai strategi, tidak memakai hikmat yang Tuhan berikan. Sekalipun ada, tetapi kita lihat ada orang yang gak punya pilihan. Ada orang yang merupakan panggilan Tuhan. Dia tahu persis dia harus ke sana memberitakan Injil. Dan dia harus mengalami aniaya siksa seperti demikian oleh karena Injil. Tapi tetap pergi. Saya yakin dan percaya. Ya, itu adalah suatu keadaan hati dan pikiran yang sama seperti dialami oleh Rasul Paulus. Tidak bisa tahan karena ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia yang berdosa dan tidak berpengharapan. Injil Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan kematian para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Ya, ada yang disalibkan terbalik, ada yang dibunuh dan lain sebagainya. Demi memberitakan Injil. Bahkan ada di dalam sejarah misionaris dunia. Meninggalkan daerahnya, kampung halamannya untuk berangkat ke negeri yang lain, masuk ke desa. Pindah ke kota-kota yang lain. Demi memberitakan Injil. Meninggalkan kenyamanan hidup. Demi Injil bisa diberitakan. Itu bukan kebodohan. Tetapi itu karena ada rasa hutang Injil. Sebagai satu bentuk tanggung jawab dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia gak bisa balas. Cara balasnya apa? Saya beri hidup saya ya Tuhan. Supaya Injil ini bisa sampai kepada orang lain. Penderitaan karena Injil kelihatannya adalah sebuah kebodohan. Tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah kemuliaan. Kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita menghadapi situasi COVID. Coba kita pikirkan ya, jika ada orang yang hari ini punya obat COVID ya, bukan vaksin ya, obat COVID. Tapi gak peduli nih pada mereka yang terpapar dan bahkan hampir mati karena COVID-19. Bisa dibayangkan nggak? Betapa egoisnya, betapa dia nggak pedulinya begitu ya. Sementara ada obat yang bisa direkomendasikan untuk menyembuhkan, tapi nggak peduli. Maka kita perlu ya mengingat ini jasa para dokter ilmuwan yang mencoba meneliti dan menciptakan obat penyembuh COVID-19. Mereka siang malam mereka meneliti
Mereka ini namanya berdedikasi untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menyelamatkan banyak orang. Demikian juga kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan. Kita harus memberitakan Injil. Karena Tuhan mau memakai kita, membawa kabar pengharapan bagi dunia ini. Situasi COVID, kaum wanita yang kasih dalam Tuhan, di satu sisi membawa kegelisahan besar bagi dunia ini, juga bagi kita. Tetapi ini juga sebenarnya adalah sebuah peluang besar yang Tuhan berikan untuk pemberitaan Injil. Mengapa demikian? Karena hari ini semua orang kita tahu takut mati. Secara khusus takut mati karena COVID. Takut binasa. Maka sebenarnya situasi ini bisa menjadi refleksi bagi kita. Refleksinya bagaimana? Jika kita hari ini belum yakin akan keselamatan kita, tidak tahu kemana kita akan pergi jika kematian menjemput, maka kita adalah orang yang juga butuh Injil. Oleh karena itu, di dalam situasi pandemi sekarang ini kesempatan bagi kita dan waktu bagi kita untuk percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, percaya kepada Injil. Tuhan Yesus mati dan bangkit supaya dosa kita diampuni. Dosa itulah yang seharusnya membuat kita binasa. Tetapi orang yang percaya Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah, kita harus dan kita punya kesempatan untuk menerima Injil hari ini. Maukah kaum wanita sekalian menerimanya? Yang kedua, jikalau kita adalah orang yang sudah menerima Injil, sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, jangan simpan berita itu untuk diri kita sendiri. Kita berhutang kepada orang-orang di sekitar kita. Suami kita, anak-anak kita, sepupu kita, orang tua kita, mertua kita yang belum percaya pada Tuhan. Beritakan itu kepada mereka. Sebagai penutup, kaum wanita yang kasih dalam Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Roma, pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kiranya hari ini menjadi hari di mana kita boleh kembali mempunyai komitmen untuk memberitakan Injil. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini kami adalah orang-orang yang sudah boleh menerima Injil. Tuhan, terima kasih juga jikalau hari ini kami diingatkan bahwa kami sudah diselamatkan. Kami sudah memperoleh jaminan akan hidup yang kekal di dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk kami boleh memberitakan, menyebarluaskan, membagikan berita Injil ini kepada orang-orang di sekitar kami. Karena kami berhutang ya Tuhan. Kami mempunyai kewajiban untuk memberitakannya. Karena kami tahu inilah pengharapan bagi dunia. Inilah kabar baik yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia yang terjatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan berikan kami kasih yang daripada Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dengan kasih itulah kami melihat orang lain yang belum diselamatkan. Dengan kasih itu kami menjangkau mereka. Menyatakan siapa Tuhan Yesus Kristus bagi mereka. Pakailah setiap kami Tuhan dalam segala keterbatasan dan kekurangan kelemahan kami. Kami serah diri pada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya ibu-ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh mengobarkan semangat kita untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga sungguh kedatangan kita boleh menjadi kabar baik bagi banyak orang. Mari ibu-ibu, saya kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu boleh mentransfer persembahan ke rekening yang tertera di layar monitor kita. Ataupun ibu-ibu boleh membawanya ke gereja dan memberikannya kepada hamba Tuhan ataupun kepada para pengurus. Baik, mengiringi persembahan kita akan mengangkat pujian dari KPPK 279. Memperkenankan hati Tuhan. Kita angkat pujian ini 2 kali, bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin.
di dalam surga, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, untuk segala apa yang sudah Tuhan Kau limpahkan di dalam hidup kami, untuk segala apa yang boleh kami alami di sepanjang kehidupan kami. Sekalipun kami mungkin merasakan tidak mengerti, kami merasa sakit dan sedih, namun Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memimpin di dalamnya. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kami sadar Tuhan, semua yang kami boleh berikan, boleh kami persembahkan, itu semua semata-mata hanyalah anugerah-Mu. Ajar kami Tuhan memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati akan persembahan kami. Pakai persembahan kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu melalui komisi wanita. Berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk segenap badan pengurus yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada mereka untuk mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami Bapa yang kami persembahkan hanya di dalam anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, untuk doa syafaat saya serahkan kepada hambanya Contoh Eva. Ibu-ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa, di mana kita akan berdoa syafaat dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah hari ini, berkat rohani daripada Tuhan dapat kami terima, kami lakukan apa yang menjadi tugas kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan inilah yang harus kami kerjakan untuk memberitakan akan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus kepada setiap orang yang kami jumpai. Tuhan, kami bersyukur atas setiap ibadah di dalam ibadah pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur di mana bulan ini adalah bulan Juli. Kami sudah memasuki di awal bulan Juli di minggu pertama. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati kami dan kami sungguh bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin dari awal tahun di bulan Januari sampai pada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan yang tak pernah berhenti dan kami boleh rasakan sampai hari ini. Tuhan, kami menyadari akan kelemahan kami, menyadari akan keterbatasan kami di dalam kami melakukan akan setiap kehendak Tuhan. Tapi biarlah Tuhan terus memberikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di situasi yang tidak menentu ini, biarlah kami tetap terus berpaut kepada Tuhan, Sang Allah pengasih yang memberi hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan akan setiap ibu-ibu ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau pimpin hari-hari mereka di situasi pandemi COVID yang sampai saat ini masih kami rasakan. Bahkan ada varian-varian baru yang muncul dan itu membuat kami merasa takut. Tuhan, berbelas kasihanlah atas bangsa kami dan seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Engkaulah yang mengatur akan alam semesta ini, mengatur akan setiap hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, sehingga virus ini boleh berlalu, dan kami boleh melihat akan kasih setia Tuhan, tangan Tuhan, yang senantiasa terulur atas setiap bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tuhan, dengan adanya varian baru, biarlah kami sebagai orang percaya, kami hanya berserah kepada Tuhan.
Ajar kami untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang positif dengan berita-berita yang mungkin itu menakutkan buat kami. Tapi biarlah Tuhan tolong kami, hiburkan kami melalui hal-hal rohani, kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, puji-pujian yang kami naikkan yang juga menguatkan kami, boleh terus membawa kami untuk hidup mendekat kepada Tuhan di tengah situasi yang seperti ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk ibu-ibu yang mengalami kelemahan tubuh. Mohon belas kasihan Tuhan, jamah mereka, tilik mereka Tuhan, berikan pemulihan, kesembuhan buat mereka, sehingga mereka boleh dapat menjalani hari-hari mereka dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk setiap ibu-ibu dan seluruh keluarga, baik mungkin saat ini ada anak-anak mereka yang tidak bersama dengan mereka, yang tidak ada di kota Makassar. Tapi biarlah Tuhan Engkau memberikan perlindungan-Mu atas setiap mereka, sehingga mereka tetap aman, mereka tetap sehat. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan perlindungan atas setiap mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kondisi bangsa kami secara khusus. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini. Usaha-usaha pemerintah di dalam menanggulangi akan virus COVID-19 ini. Tuhan kiranya beri hikmat. Juga boleh memberikan edukasi kepada masyarakat yang tak henti-hentinya. Itu harus dilakukan sehingga masyarakat menyadari bahwa virus ini sangat berbahaya. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan akan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komisi Wanita yang mana disambung dengan penginjil Edi yang akan memberikan sepatah dua kata di dalam pelayanan yang sudah dikerjakan di Gereja Kristen Indonesia Jemaat Makassar. Kami persilahkan. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang masih memberi kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya pada sore hari ini. Dalam kesempatan ini saya mewakili Badan Pengurus dan anggota Komisi Wanita mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Penginjil Edianto yang sudah melayani jemaatnya di GKI Makassar selama 2 tahun lebih. Dan kepada Semu Mary yang juga sering melayani di Komisi Wanita sebagai pemain musik dan di dalam anggota KOR. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas cinta kasih-Nya. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan selama ini, mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati pelayanannya dan masa depan keluarga contoh Edi dimanapun Tuhan tempatkan, dan tetap setia melayaninya dimanapun berada. Di sini ada sedikit ucapan tanda kasih dari Komisi Wanita kepada contoh Edi. Kiranya berkenan menerimanya. Terima kasih. Terima kasih pada Komisi Wanita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan keluarga boleh melayani bersama-sama. Kalaupun di dalam pelayanan saya ada kesalahan baik di dalam kata-kata maupun tingkah laku maupun sikap, kiranya mohon dimaafkan. Dan terus berdoa bagi kami dan keluarga sehingga terus boleh melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Komisi Wanita beserta dengan badan pengurusnya. Terima kasih, amin. Kaum wanita yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat. Terimalah berkat daripadanya. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus,
pertolongan pimpinan, dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kaum wanita sekalian di dalam melaksanakan pemberitaan Injil dalam kehidupan sehari lepas hari, hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.